Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gembarlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkinkah unta bisa masuk dalam lubang jarum? Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar tadi sebenarnya diawali dengan percakapan antara Yesus dan orang kaya. Orang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal? Jawaban sederhana dari Yesus, turutilah perintah Allah. Dan ternyata orang kaya ini mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu telah dilakukannya. Apalagi yang kurang? Yesus menantang orang kaya untuk menjual segala harta miliknya dan mengikuti Yesus jika ingin sempurna. Ternyata ini hal yang sangat berat dan tidak bisa dilakukan oleh orang muda yang kaya raya. Dengan latar belakang demikian, Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dari perumpamaan ini, Yesus mau mengajar kepada kita, kekayaan dapat menjadi halangan untuk memperoleh hidup kekal. Untuk menjadi sempurna tidak cukup hanya mentaati perintah-perintah, namun dibutuhkan hidup radikal, meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Ada 2 bagian penting untuk direnungkan tentang mengikuti Yesus. Bagian pertama adalah mengikuti Yesus dengan sikap rendah hati dan berserah sepenuhnya kepada Yesus. Mengikuti Yesus mendatangkan konsekuensi bahwa kita harus meninggalkan semua harta kekayaan yang kita miliki dalam hidup. Mengikuti Yesus juga berarti rela menderita bersama dengan Yesus.
berani meninggalkan sanak saudara, bahkan ibu. Dari semua ini, Yesus hendak mengajar bahwa harta kekayaan dan keluarga atau apapun itu tidak boleh menjadi kelekatan yang menjauhkan kita dari Allah dengan melepaskan diri dari segala kelekatan. Yesus menjadi satu-satunya yang menjamin hidup kita. Kita tidak perlu ragu karena Ia bersabda bahwa kita akan mendapat 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan. Bagian kedua adalah hal mengenai mengikuti Yesus dengan setengah hati karena masih memikirkan harta bendanya. Yesus sendiri bersabda bahwa orang yang demikian tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus sendiri mengumpamakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Melalui perumpamaan tersebut, Yesus ingin menekankan bahwa harta kekayaan bukan segala-galanya dalam hidup. Ketika kita mati, kita tidak membawa semua itu, melainkan hanya diri yang utuh kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, memiliki harta benda dan kekayaan adalah sesuatu yang penting, tetapi menggantungkan hidup pada harta kekayaan merupakan sikap yang tidak bijaksana. Harta benda dapat membuat kita sombong dan mudah meremehkan orang lain. Kita perlu menumbuhkan sikap berbagi, dengan berbagi terlebih kepada mereka yang berkekurangan. Kita diajak untuk mengikuti Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dengan cara inilah kita layak untuk menjadi sempurna dan masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.